Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Thumma atimmus siyama ilal lail. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun.
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil panjang kuluna panjang wian deui tahan mematikan ba teh ifa tong dibenteskeun wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudullu biha ilal hukami li ta'kulu fariqah lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa Ngawian itu 187 hiji 2 3 uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajr Thumma atimmu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqah
lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Uhilla dihalalkan lakum bagi kalian lailatus syiyam malam saum ar-rafathu arti asal rafath itu perkataan kotor, maksudnya di sini adalah jima ila nisaikum kepada istri-istri kalian. Hunna mereka libasun pakaian lakum bagi kalian, wa antum dan kalian libasul lahun pakaian bagi mereka. Jadi istri menutupi suami, suami juga menutupi istri. Istri melindungi suami, suami juga melindungi istri sebagaimana pakaian. Alimallah, Allah mengetahui, annakum sesungguhnya kalian, kuntum keadaan kalian, takhtanun berkhianat, anfusakum kepada diri-diri kalian. Fataba alaikum maka dia menerima tobat kalian, wa'afa ankum dan mengampuni kalian. Fal'ana maka sekarang basyiruhunna silakan kalian bercumbu dengan mereka, dengan istri-istri kalian. Wabtahu dan berharaplah, silakan harapkanlah ma apa yang kataballah telah Allah tetapkan lakum bagi kalian. Ada dua maknanya, yang pertama al-jima', yang kedua al-walad. Silakan ya puas-puasin ya halal jima', juga berharap dari hubungan jima' itu lahir seorang anak. Ini adalah al-ahwal ats-tsalitsah, tahapan ketiga ya dari gradualitas fikih saum, bertahapnya fikih saum. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, jadi ketika Allah berfirman kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana syariat saum yang diwajibkan kepada umat terdahulu. Di umat terdahulu itu malam saum itu tidak boleh rafath ya, tidak boleh jima. Jadi siang hari tidak boleh makan, minum dan jima. Demikian juga malam hari hanya tidak boleh jima. Yang kedua, syariat saum sebelum kita itu dimulai saumnya ketika bangun tidur, tidak ada sahur. Jadi kalau bangun tidurnya jam 2 malam, sejak itu sudah sahur, tidak ada sahur. Kalau bangunnya jam genep, nyamperan rada untung teh deet ka magribna, tapi nya cilaka we da subuh kaburangan. Nah, itu dihapus dengan ayat ini yang menegaskan bahwa malam saum itu sepanjang malam sampai subuh ya, nanti disebutkan di potongan ayat berikutnya, itu halal ya, mau awal malam, tengah malam, akhir malam, tidak ada larangan. Jadi yang dulu dilarang rafath atau jima' dengan istri, maka sekarang dihalalkan. Di sini Allah menyebut Allah tahu ada yang berkhianat. Nah, diantaranya dialami
oleh sahabat Umar bin Khattab. Ya, ketika dia pulang ke rumahnya, istrinya sudah tidur. Nah, istrinya kalau sudah tidur bangun berarti sudah saum. Ya. Sedangkan Umar belum tidur, maka kemudian melakukan jima. Jadi Umarnya tidak dosa, tapi istrinya berdosa, khianat. Nah, Allah tahu, dan khianat model itu sudah diampuni dengan adanya syariat ini dihalalkan. Maka Allah kemudian menegaskan, silakan saling bercumbu, berjima dengan istri kalian, dan harapkanlah apa yang kalian inginkan, itu semua adalah halal. Kemudian ditambah juga wakulu wasrubu, silakan makan, silakan minum, hatta sehingga yatabayyana, jelas, lakum bagi kalian, al khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam. Nah, ini asalnya minal fajrinya belum turun, ya. Tsumma atimmus siyama ilal lail, belum ada minal fajrinya. Ada seorang sahabat, jadi dia bikin ikatan, ya, di jarinya, benang hitam, benang putih, lalu benang hitam. Ya, tiap malam itu dia lihat, oh belum terlihat, karena zaman listriknya bahwa nama zaman listrik tinggali, nggak ada cempor, ya, nggak ada api, dia terus lihat sampai adzan subuh, ya, belum terlihat benang putih itu. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, maka turunlah minal fajri. Maksud benang putih itu adalah cahaya fajar di tengah kegelapan malam. Jadi benang di sini jangan dipahami benang zahir, tapi benang secara majaz. Jadi ada dalam Al-Quran ungkapan-ungkapan majaz, tidak selamanya selalu ungkapan itu dohir. Terlebih Allah sendiri mengatakan minal fajri, dari fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah saum sampai malam. Saum sampai malam, saum kemarin sudah dibahas, menahan diri. Menahan diri dari apa? Bukan menahan diri dari bicara, menahan diri dari belanja, tapi menahan diri dari yang tiga yang disebutkan di sini. Satu, menahan diri dari rofath. Dua, menahan diri dari makan. Tiga, menahan diri dari minum. Ini tiga hal yang membatalkan saum yang disebutkan dalam Al-Quran, ya. Rukun wajib saum meninggalkan yang tiga ini, dari mulai subuh sampai malam. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian bercumbu dengan mereka, apalagi jima. Hunna di sini masih istri-istri, ya. Wa antum, sedangkan kalian akifuna, i'tikaf, beribadah, arti asal i'tikaf, menetap, diam, menetap untuk ibadah, fil masajid, di masjid-masjid. Jadi dari tiga yang halal, jima, makan, minum, ketika i'tikaf di masjid, maka yang jimanya haram. Jadi yang halalnya cuma makan dan minum, bahkan bukan jimanya, tubashiruhunnanya pun saling bercumbu, bermesraan, itu diharamkan. Ini sebagai isyarat, satu, bahwa dalam ibadah Ramadan i'tikaf itu bagian dari rukun saum, meski bukan rukun wajib, ya, rukunnya rukun sunat. Sudah sering saya tulis, ya, di buletin At-Taubah, sudah diabadikan juga di buku Islam Kafah, ya, bahwa
para ulama mengomentari dengan tegas, amal sunat yang Nabi rutinkan dan tidak pernah Nabi tinggalkan itu adalah sunnah muakkadah. Ya. Jadi jangan menganggap i'tikaf teh sunatna jiga tahiyatul masjid muakkadah, siga salat duha misalnya. Kakapungan enggak ya. Menurut para ulama salaf, i'tikaf itu selalu Nabi amalkan, tidak pernah ditinggalkan, maka kita harus selalu memprioritaskan. Bolong dina i'tikaf itu bolong dalam saum Ramadan, dan itu memang terjadi hari ini. Yang seharusnya di 10 hari terakhir semakin meningkatkan ibadah, ini malah semakin meningkatkan duniawi ya. Beki mikiran lebaran lain mikiran istighfar. Akhir Ramadan itu ningkatkan ibadah, mudag akhirat ngadon mudag dudunya bapak-bapak oge sarua mikiran THR, mikiran mudik, mikiran kue, baju lebaran, tak bid'ah hungkul nu ngaruksak nilai saum. Dan di sini jadi isyarat jelas i'tikaf itu titik tekannya di waktu malam. Ya, maka wala tubasirun ini tengah bahas malam. Maka dari itu mayoritas sahabat ya i'tikafnya itu di waktu malam saja. Ya. Ada hadis yang menyebutkan kami para sahabat beberes i'tikaf itu subuh terakhir. Ya. Makanya ada beberapa di antara kita yang punya fikih i'tikaf itu beres sholat subuh terakhir. Di hari terakhir Ramadan mah bisa belanja, ya, bisa kemana-mana. Ya. Dan fikih itu dulu banyak. Ya, setelah sering diamalkan di situ aksan, kemudian merembet kemana-mana, alhamdulillah ya, sah Persis lah gitunya, sah atau masjid-masjid lainnya juga yang bukan Persis ya, merembet. Nah ini bukan penjelasan kita, penjelasan para ulama. Kata Ibnu Hajar, itu yang beberes subuh itu yang i'tikafnya malam saja. Tapi kalau yang i'tikafnya siang dan malam, beberesna ba'da maghrib. Jadi itu jadi dalil bahwa para sahabat banyak yang i'tikafnya malam saja. I'tikaf itu Nabi SAW mencontohkan 10 hari 10 malam. Tapi Nabi SAW tidak pernah menyatakan harus 10 hari 10 malam. Seperti Nabi mencontohkan sholat tarawih selalu lama. Tapi Nabi tidak menyatakan sholat tarawih wajib lama. Anu teu lila tarawihna teu sah. Ada sabda Nabi begitu? Nggak ada. Lamun aya geus kabeh teu sah. Tarawih di At-Taubah di mana-mana kecuali di Masjidil Haram ya. Satu malam satu juz ya. Nya di urang sana mun pas satu malam satu juz ya, kalau tidak satu malam satu juz itu tidak sah. Perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan wajib, hanya menunjukkan afdol. Ini penjelasan seperti ini kalau kita buka khazanah kitab-kitab fikih yang saya baca, ini penjelasan semua ulama salaf dan khalaf. Nggak ada yang mengatakan kalau tarawih sebentar tarawihnya tidak sah, nggak ada. Cuma hilang afdolnya, hilang keutamaannya, hilang ruhnya, hilang nilainya. Dan kalau itu yang disukai, sementara yang panjang tidak disukai, hanya man raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang membenci sunnahku maka dia tidak termasuk dari umatku, dari golonganku. Ini kembali ke dalil umum, sunat itu
kalau tidak diamalkan sekali, 2 kali nggak akan dosa. Tapi kalau selalu setiap kali tidak diamalkan, bahkan tidak pernah diamalkan, ini berarti man raghiba an sunnati. Jadi tarawih panjang itu kali-kali harus diamalkan untuk membuktikan bahwa kita tidak membenci sunnah. Sama itikaf pun. Nabi mencontohkan itikaf 10 hari 10 malam itu hanya afdol. Buktinya itu sahabat yang itikaf malam ku Nabi teu dicari. Teu meunang. Nu itikaf malam mah itikapan, enggak Nabi mengatakan begitu. Nabi persilakan saja. Yang ba'da subuh beberes pulang, Nabi tidak larang, silakan. Nabi sendiri yang mengatakan man kana ya'takif fal ya'takif ma'i man kana ya'takifu ma'i fal ya'takif. Siapa yang mau itikaf bersamaku silakan. Jadi tidak sampai wajib. Jadi di sini bapak-bapak jangan sampai tidak pernah sekalipun ya itikaf di waktu malam di masjid. Itikaf di masjid, tuh bisa itikaf di imah. Itikaf di rumah itu bukan itikaf tapi ihyaul lail ya, kayak istri-istri Nabi. Jadi punten mun kasar mah, mun bapak-bapak pamegat lain awewe itunya lain bencong kudu dikasarkeun mah harus pernah mengalami itikaf di masjid. Kalau itikafnya selalu di rumah, tah eta mah ibu-ibu ya, awewe ya, perempuan. Jadi harus pernah mengalami itikaf di masjid minimal 1 malam untuk membuktikan bahwa kita tidak man raghiba an sunnati falaisa minni ya. Jangan dirujuk tokoh-tokoh yang enggak pernah itikaf, rujukna tokoh-tokoh anu sok itikaf. Itong sok dijadikeun dalih ya. Bener lah ya. Omongan ketua Jamaah Nurul Huda. Tong salah contoh. Ya udah usah digetara. Rujukan sunnah itu bukan ustad. Rujukan sunnah itu adalah dalil. Quran, sunnah, para sahabat, salaf itu rujukan. Jadi da usah tara. Lain ustad rujukanana. Ieu Quran jelas menyebutkan di dalam ayat-ayat saum. Jadi minimal kalau mau rujuk minimal atau ikut fikih Nahdiyin, fikih Salafi, naon fikih Nahdiyin minimal tanggal 27 gitu ya kan, memang ada hadisnya. Ya, di Nahdiyin kan ditekankan tuh tanggal 27 bapak-bapak ngojek ibu-ibuna kan di masjid pinuh dari sejak tarawih sampai sahur mereka diam di masjid itikaf ya. Minimal tong nepikeun ka teu pernah kali-kali teuing. Tilka hududullah fala taqrabuha, itu adalah batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah, jangan pernah kalian mendekatinya. Batas ibarat jurangnya, ieu pager ka ditu jurang tong wani-wani ngadeuketan ya, bisi nanti tiklebu ya. Takut terjatuh. Kadzalika yubayyinullahu ayatih, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya linnas, bagi manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi sampai di sini jelaslah la'allakum tattaqun yang disebutkan di ayat pertama, ayat saum itu ya, mulai dari bagaimana makan, mengendalikan makan, kemudian bagaimana menyambut bulan Ramadan, bulan Al-Quran ya, kemudian doanya, kemudian iktikafnya, selain meninggalkan makan, minum dan jima. Nah ini rangkaian la'allahum yattaqun dalam Al-Quran yang tidak boleh diabaikan. Salat malam mana pan sarina hadis mah banyak salat malam ya, itu kan sudah kita bahas kemarin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, tadarusnya itu termasuk, itu satu rangkaian. Jika itu semua diabaikan, gak mungkin ya. Anu ngamalkeun we hese
nepi ka makom takwana lila komun utara ngamalkeun, enggak mungkin ya mencapai makom takwa dengan mengabaikan rukun-rukun dalam saum Ramadan selain menahan makan, minum dan jima. Kemudian setelah Allah melarang makan minum yang semula halal, maka Allah melarang makan yang memang semula haram. Jadi yang semula halal kemudian diharamkan saja sudah bisa ini mengendalikan nafsu duniawi, maka apalagi makan harta yang haram yang semula memang haram ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Cara yang batil itu yang riba, yang zolim ya, yang tidak benar, pokoknya cara-cara yang tidak benar, korupsi, kolusi, nyogok, nipu, nilep, wah pebalatak lah. Ya hadis-hadisnya dibahas dalam buku Warom Kitabul Buyu pun itu sangat banyak hal-hal yang haram dalam harta. Ini yang kemarin sudah kita bahas, kunci dari pengendalian makan itu ujung-ujungnya pengendalian nafsu ya. Kita harus mampu mengendalikan nafsu duniawi kita dalam syariat, tunduk di bawah syariat. Wa tudlu biha, dan kalian, arti asal tudlu itu menjulurkan, nimba nurunkeun tali timba itu tudlu. Dan kalian mengajukannya ilal hukam kepada hakim-hakim, litakulu agar kalian bisa makan farikon sebagian min amwalin nas dari harta manusia bil ithmi dengan dosa, wa antum ta'lamun padahal kalian tahu. Jadi berani memperkerakannya ke hakim, berani memperjuangkan ke hakim untuk makan harta secara dosa. Bari kalian tahu itu teh batil. Ini kalau hari ini yang disebut mafia hukum, mafia peradilan. Maka dari itu di sini Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa putusan hakim tidak bisa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Meskipun sudah diputuskan secara material ya, secara formil keputusan hakim harus diikuti, tapi secara material Allah yang tahu. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, ala innama ana basyarun, ingat saya ini manusia biasa, wa innama yatinil khosmu, dan hanya saja yang bersengketa datang kepadaku, fala'alla ba'dukum an yakuna alhana bihujjati min ba'din fa'aqdiyalah, bisa jadi seseorang satu pihak lebih bagus argumentasinya, lebih bagus buktinya dibanding yang lain, lalu saya putuskan buat dia, tapi sebetulnya nggak halal buat dia, hanya pintar saja mengajukan alasan, kesaksian, bukti, dan saya putuskan bagi dia. Saya manusia biasa, nggak tahu mana yang benar sebenarnya, nggak tahu mana yang salah sebenarnya. Saya memutuskan hanya berdasarkan bukti. Faman qadaitu lahu bihaqqi muslim, siapa yang ketika saya putuskan ternyata itu mengambil hak muslim. Contoh tadi Nabi memutuskan buat A, tanah ini milik A, tapi sebetulnya dia tahu tanah itu bukan milik A, milik B, dan itu kemudian ternyata bukan hak dia. Fa innama hiya qit'atun minan nar, maka hakikatnya itu adalah bagian api neraka. Falyahmilah, silakan dia bawa, auliyadzarha, atau tinggalkan. Ini dua sahabat yang bersengketa masalah tanah. Cek si A, ini tanah saya. Cek si B, ini tanah saya. Cara sertifikat bahwa pangaku-ngaku. Nabi bersabda begini,
Ini sahabat cek si A teh satu yang si B cek si B enggak buat A saja itu kan diurang memulai gitu saking takut cenah bisi bener lain bisi bener nu si B takut jadi makan harta yang haram enggak mau dua-duanya enggak mau ngambil ya. Nah ini jadi putusan hakim meski diputuskan oleh si A dan berlaku secara formil itu milik A, tetap secara material siapa sebetulnya yang berhak dengan harta itu hanya Allah yang tahu. Jadi tidak menyebabkan bisa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka di sini hati-hati ya, jangan sampai kita terlalu subjektif, terlalu terbawa nafsu memperjuangkan hak kita bari urang can pati jelas itu hak urang lain. Hati-hati karena itu termasuk makan harta dengan cara yang batil. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi